Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk teman-teman semua. Dan terkhusus untuk Ibu Eni Nurlia selaku dosen mata kuliah perbandingan politik pemerintahan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nasihuddin Alulia atau biasa dikenal Ulia, adalah seorang mahasiswa pemerintahan. Saat ini berada di semester 4 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan hari ini saya membuat sebuah video terkait dengan untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah perbandingan politik pemerintahan. Untuk itu, di video ini, sebagaimana nama mata kuliahnya adalah perbandingan politik pemerintahan, maka di sini tentunya saya akan membuat sebuah komparasi atau perbandingan antara dua negara berkaitan dengan bagaimana sistem pemerintahan tersebut bekerja, kemudian bagaimana sistem kepartaiannya, dan juga bagaimana sosial dan budaya dari kedua negara yang akan saya komparasikan atau saya bandingkan. Untuk itu, di sini tentunya saya akan memilih dua negara yang akan saya bandingkan. Nah, mengingat dalam melakukan komparasi atau perbandingan itu penting sekali untuk mempertimbangkan aspek-aspek tertentu, seperti misalkan terdapat sedikit perbedaan atau persamaan, sehingga diharapkan nantinya di saat sudah dikomparasikan hasilnya itu dapat sangat menarik dan sangat unik untuk kita semua cermati gitu. Nah, untuk itu, atas pertimbangan hal tersebut, maka saya akan memilih dua negara, yaitu negara Inggris dan juga negara Amerika Serikat. Nah, kenapa saya pilih Inggris dan juga Amerika Serikat? Seperti yang teman-teman ketahui bahwa banyak negara di dunia ini itu menganut sistem pemerintahan presidensialisme dan juga monarki konstitusional atau parlementer, dan juga parlementer maksud saya. Nah, di dalam kedua sistem pemerintahan tersebut itu sangat familiar sekali dengan yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia ini. Nah, kedua sistem tersebut itu digunakan oleh negara Inggris dan juga Amerika Serikat. Nah, untuk itu saya akan tentunya mengulas lebih dalam terkait dengan sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan juga sosial dan budaya yang ada di kedua negara tersebut. Saya akan mengkomparasikan bagaimana hasil yang nantinya akan kita cermati bersama terkait dengan hal-hal tersebut. Kita langsung saja masuk ke negara yang pertama. Negara yang pertama yang akan saya jelaskan terkait dengan sistem pemerintahannya adalah negara Inggris. Nah, negara Inggris adalah sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan dengan model monarki konstitusional, dengan raja dan juga ratu itu sebagai orang yang diposisikan untuk simbol kekuasaan negara. Tetapi di dalam monarki konstitusional ini, raja dan juga ratu itu tidak memiliki kekuasaan politik. Jadi keduanya hanya sebagai sebuah simbol negara saja, tidak memiliki kekuasaan politik. Nah, lantas siapa yang memiliki kekuasaan politik gitu? Jadi di dalam sistem pemerintahan yang ada di Inggris, itu roda pemerintahannya dijalankan oleh eksekutif yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Selanjutnya, di dalam sistem parlementer, ini merupakan sebuah sistem pemerintahan yang digunakan dalam pemerintahan Inggris ini itu sangat menarik. Kenapa? Dikarenakan sistem parlementer yang ada di Inggris memang sistem parlementer yang pertama kali muncul. Jadi sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang berasal atau dipelopori oleh negara Inggris, sehingga kini kita banyak mengenal sekali negara-negara di dunia banyak menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Dan perlu diketahui bahwa sistem tersebut berasal dari negara Inggris. Selanjutnya adalah kekuasaan legislatif dan juga ketatanegaraan Inggris itu menggunakan sistem bikameral atau dua kamar. Nah, jadi
parlemen ini terdapat dua bagian. Yang pertama adalah House of Commons, yang kedua adalah House of Lords. Nah, House of Commons sendiri ini berfungsi sebagai majelis rendah atau dapat dikatakan sebagai DPR-nya kalau di Indonesia. Nah, yang kedua adalah House of Lords. House of Lords adalah majelis tingginya. Nah, di dalam kedua kamar ini tentunya memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama berkaitan dengan House of Commons yang ada di Inggris atau majelis rendahnya. Mereka berfungsi atau dapat melakukan atau meminta Perdana Menteri untuk mengundurkan diri atau melakukan pengunduran diri dan atau dapat melakukan pemilihan umum yang dilakukan oleh majelis rendah tersebut. Selanjutnya, House of Lords ini dapat mengendalikan atau fungsinya bisa melakukan atau mengendalikan masa jabatan seorang Perdana Menteri tersebut. Jadi di dalam kamar yang kedua ini, House of Lords ini memiliki kendali atas pemerintahan yang ada di Inggris. Nah, selanjutnya kita komparasikan dengan yang ada di Amerika Serikat. Bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Amerika Serikat dan bagaimana sistem pemerintahan tersebut dapat bekerja di Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat sendiri, sistem pemerintahan yang dianut oleh Amerika adalah sistem pemerintahan presidensialisme. Nah, di dalam sistem pemerintahan presidensialisme, ini tentunya penyelenggaraan negara itu berada di tangan seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya, bagaimana kekuasaan legislatif yang ada di Amerika Serikat? Nah, di Amerika Serikat sendiri, kekuasaan legislatif itu berada pada parlemen yang biasa disebut dengan nama Kongres. Nah, Kongres ini juga serupa dengan yang ada di Inggris, yakni terdapat dua kamar atau biasa disebut dengan bicameral, sistem bicameral atau sistem dua kamar. Perbedaannya adalah di Amerika Serikat ini terdapat dua kamar, yakni kamar pertama itu Senat dan kamar yang kedua adalah House of Representative atau jika di Indonesia bisa dikenal dengan DPR. Nah, anggota Senat sendiri atau senator itu merupakan sebuah anggota yang diwakili oleh setiap negara bagian. Terhitung sejak sampai saat ini kurang lebih terdapat 100 perwakilan yang kemudian bekerja untuk mewakili tiap-tiap negara bagian yang ada di Amerika Serikat untuk menjadi bagian dari Senat yang ada di Amerika Serikat. Sedangkan House of Representative atau DPR yang Amerika Serikat itu mereka jumlah perwakilannya ditentukan oleh besarnya jumlah penduduk. Jadi tergantung banyaknya jumlah penduduk akan menentukan berapa jumlah House of Representative yang ada di Parlemen Amerika Serikat. Selanjutnya yang menjadi menarik juga bahwa sistem presidensial yang ada di Amerika Serikat tentunya menerapkan sistem pemerintahan yang menjadi dasarnya adalah teori Montesquieu. Nah, teori Montesquieu yang berkaitan dengan pemisahan kekuasaan atau trias politica. Nah, jadi konsep pemisahan kekuasaan yang ada pada teori tersebut juga digunakan atau diadopsi oleh sistem pemerintahan yang ada di Amerika Serikat. Jadi pemisahan kekuasaannya adalah antara eksekutif dan juga legislatif itu terdapat pemisahan kekuasaan. Sehingga kemudian yang menarik juga adalah presiden dan menteri tentunya tidak dapat ikut campur dalam sebuah pembicaraan yang ada di Kongres tersebut. Kemudian sebaliknya juga bahwa presiden itu tidak dapat membubarkan Kongres. Jadi di pemisahan kekuasaan ini tentunya kedua-duanya akan dapat saling menjaga. Dan selanjutnya kita beralih ke komparasi terkait dengan sistem kepartaian yang ada di Inggris dan juga di Amerika Serikat. Bagaimana pola sistem kepartaian yang ada di kedua negara tersebut.
Nah, yang pertama adalah negara Inggris. Nah, sistem kepartaian yang ada di negara Inggris menurut sejarahnya ini telah berlangsung sejak abad ke-18. Nah, hingga sampai saat ini Inggris itu menganut sistem partai atau partainya terdapat dua partai yang memang partai besar dan juga dominan di negara Inggris. Nah, partai ini tentunya menempati posisi teratas dalam setiap pemilihan umum dan secara bergiliran partai yang ada di Inggris ini dapat menempati posisi dominan tersebut. Jadi mereka ini dapat saling bergantian, baik partai satu dengan partai lainnya itu dapat saling bergantian. Misalkan partai ini berkuasa, partai satunya tidak. Selanjutnya berbicara dengan dua partai yang mendominasi di negara Inggris, itu partai apa gitu. Jadi dua partai yang mendominasi di negara Inggris adalah yang pertama partai buruh dan yang kedua adalah partai konservatif. Nah, kedua partai ini tentunya menjadi sangat dominan yang ada di negara Inggris tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke negara Amerika Serikat. Nah, bagaimana sistem kepartaian yang ada di negara Amerika Serikat? Nah, jadi sistem kepartaian yang ada di Amerika Serikat sendiri itu juga serupa dengan apa yang ada di negara Inggris, yakni dengan menggunakan dua partai atau dengan kata lain sebutannya adalah partai. Nah, kecenderungan yang ada di Amerika yaitu didominasi oleh dua partai politik besar. Meskipun ada beberapa partai-partai kecil, namun partai kecil itu kesulitan untuk memperoleh suara, untuk memperoleh kursi di parlemen, sehingga oleh karena itu dua partai besar menjadi pilihan bagi masyarakat. Kedua partai tersebut yakni Partai Republik dan juga Partai Demokrat. Ada beberapa hal menarik yang menjadi alasan terkait mengapa Amerika Serikat disebut atau dikategorikan sebagai negara dengan sistem kepartaian dua partai. Itu karena di Amerika Serikat itu sebagian besar pemilu itu di tingkat negara bagian ataupun di nasional itu merupakan pemenang semua. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kandidat yang memperoleh jumlah suara keseluruhan terbanyak itu akan menang. Yang kedua, pemenang semua itu dengan satu wakil terpilih untuk di satu distrik atau satu geografis atau satu wilayah mengembangkan hubungan pribadinya dengan para pemilihnya dengan wakil yang ada di pemerintah. Nah, untuk itu maka wakil yang ada di pemerintah adalah dua partai-partai yang mendominasi tersebut. Jadi kecenderungannya adalah partai-partai besar ini akan terus menjadi partai yang dominan di Amerika Serikat. Jadi dengan begitu maka sistem partai ini terpola di Amerika Serikat. Itulah sebabnya mengapa struktur pemilu yang ada di Amerika Serikat banyak sekali dikatakan bahwa dapat mendorong lahirnya sebuah sistem partai yang ada di Amerika Serikat. Karena hal-hal seperti yang sudah disebutkan sebelumnya gitu. Dan selanjutnya kita beralih ke sosial dan budaya dari kedua negara, yaitu Inggris dan juga Amerika Serikat. Mengapa pembahasan tentang sosial budaya ini berkaitan dengan apa yang sedang kita bahas terkait dengan sistem pemerintahan dan juga sistem kepartaian yang ada di kedua negara ini? Karena memang di dalam sosial budaya juga tentunya dapat mempengaruhi atau berimplikasi terhadap bagaimana struktur sosial, struktur politik itu bekerja. Jadi apa yang biasa masyarakat lakukan dalam struktur sosial dan budayanya tentunya akan mempengaruhi bagaimana struktur politik, struktur pemerintahan yang ada di suatu negara. Nah, ketika kita berbicara tentang sosial budaya, pertama dari negara Inggris terlebih dahulu, sosial budaya yang ada di negara Inggris secara historis, Inggris adalah sebuah negara yang sangat homogen dan mengembangkan tradisi-tradisinya yang sangat koheren. Namun, terutama seiring dengan perluasan kerajaan Inggris dan juga negara tersebut, itu menyerap orang-orang dari seluruh dunia untuk dapat masuk ke negara Inggris. Nah, oleh sebab itu budaya
Inggris atau budaya yang ada diterapkan di negara Inggris itu telah menghasilkan banyak sekali aksen yang beragam dari kontribusi orang-orang Afro atau Asia ataupun Muslim dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Nah, itu dapat mempengaruhi bagaimana aksen yang ada di Inggris itu saat ini menjadi beragam, dan itu pun tentunya akan mempengaruhi bagaimana struktur sosial dan juga politik yang ada di negara tersebut. Selanjutnya, secara historis juga, kehidupan sehari-hari dan juga adat istiadat orang Inggris di daerah perkotaan dan juga di daerah pedesaan itu tentunya memiliki gap atau perbedaan yang cukup signifikan. Saat ini, meskipun Inggris sudah tergolong masyarakat yang sangat kosmopolitan dan sering bepergian, ikatan masa lalu dengan pedesaan itu masih sangat kental dan juga sangat kuat sekali. Terdapat sistem kelas yang sangat kaku yang kemudian telah lama dapat menyulitkan bagaimana budaya dan juga sosial tersebut berjalan gitu. Hal yang menjadi sorotan di sini adalah individu non aristokrat itu cenderung kesulitan untuk dapat menduduki posisi-posisi yang strategis. Dalam hal ini, biasanya posisi-posisi yang penting dan sulit diduduki oleh masyarakat atau individu non-aristokrat yang ada di Inggris adalah posisi seperti untuk menempati posisi perdagangan, itu yang pertama. Kemudian posisi pemerintahan dan juga bahkan hingga ke pendidikan. Pendidikan pun sangat sulit didapatkan bagi kalangan-kalangan non-aristokrat atau kalangan-kalangan kelas atas. Nah, selanjutnya kita beralih ke sosial budaya yang ada di Amerika Serikat untuk kemudian kita komparasikan dengan apa yang ada di Inggris. Nah, di Amerika Serikat sendiri adalah sebuah negara yang terdiri dari 50 negara bagian yang tersebar di seluruh benua Amerika bagian utara, dan populasinya hingga kini terhitung sekitar 328 juta orang atau 328 juta jiwa. Nah, masyarakat Amerika Serikat sendiri itu sangat didukung oleh prinsip-prinsip yang moral dan juga agama yang berpusat pada agama Kristen. Jadi agama Kristen di Amerika Serikat itu sangat mendominasi sekali daripada negara-negara lain, terkhusus negara Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara Indonesia, agama yang memang sangat dominan di negara Indonesia adalah tentunya agama Islam. Nah, kita berlanjut kepada bagaimana sih sistem nilai-nilai yang ada di Amerika Serikat. Nah, nilai-nilai sipil dan juga politik itu berkaitan dengan kebebasan pribadi dan juga kebebasan berekspresi atau kemandirian. Itu dapat mempengaruhi bagaimana pola struktur sosial budaya kemandirian yang ada di Amerika Serikat. Selanjutnya, masyarakat Amerika Serikat juga itu sangat sekali beragam secara budaya, kemudian secara etnis, dan ini tentunya komposisi sosial pun akan sangat berbeda dan juga akan sangat beragam antara satu dengan yang lainnya gitu. Antara agama satu yang lebih dominan dengan agama-agama yang tidak dominan. Dan dalam populasi itu tentunya hal ini juga dibentuk oleh sebuah sejarah kelam, yaitu sejarah kolonialisme atau sejarah imigrasi yang pernah terjadi di negara tersebut. Seperti kita ketahui bahwa negara ini, negara Amerika Serikat adalah sebuah negara yang memang di dalamnya adalah kumpulan dari orang-orang imigran dari wilayah-wilayah lain yang kemudian menetap dan bersatu di wilayah Amerika Serikat sendiri gitu. Sehingga apa yang ada di Amerika Serikat itu struktur sosial dan budayanya tentunya berbeda. Oleh sebab itu, identitas dan patriotisme yang ada di Amerika Serikat atau identitas bagi masyarakat dan juga patriotisme masyarakat Amerika Serikat itu cenderung sebagian besar itu berasal dari nilai-nilai moral dan juga politik yang sama. Karena perbedaan tersebut jadi menjadikan satu kesamaan, yaitu kesamaan terkait dengan nilai-nilai moral dan juga kesamaan terkait dengan nilai-nilai politik yang sama.
Jadi hal itu kemudian mendukung bagaimana struktur sosial dan budaya yang ada di Amerika Serikat dapat kemudian bersatu menjadi sebuah negara, dan tentunya ini juga dapat mempengaruhi struktur sosial dan juga politik yang ada di negara tersebut. Nah, itulah tadi bagaimana komparasi yang telah saya jelaskan berkaitan dengan sistem pemerintahan yang ada di Inggris dan juga Amerika Serikat, kemudian sistem kepartaian yang ada di Inggris dan juga Amerika, dan bagaimana sosial budaya yang ada di Inggris dan juga Amerika Serikat dapat mempengaruhi struktur sosial dan juga politik yang ada di negara tersebut. Jadi diharapkan dalam video ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua berkaitan dengan komparasi perbandingan antara negara Inggris dan juga negara Amerika Serikat berkaitan dengan hal-hal tadi. Terima kasih kepada teman-teman semua atas atensinya, dan juga terima kasih kepada Ibu Eli Nurlia selaku dosen mata kuliah perbandingan politik pemerintahan. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.